Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di malam hari ini tentunya masih melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca 3 hadis tapi belum dijelaskan faedah fikihnya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis Sulaiman Ibn Yasar, dan ada hadis Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah. Pembahasan bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan surat Al-Fatihah. Pertama, kita katakan bahwa di dalam salat, sebagaimana yang lalu kita ingatkan, disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Apakah itu subuh, karena memang cuma 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah kalau sudah lewat 2 rakaat pertama. Artinya di rakaat ketiga dalam salat maghrib tidak sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Di rakaat ketiga, 4 salat zuhur dan asar, maghrib, salat isya, rakaat ketiga dan 4 zuhur asar, maghrib isya, salat isya. Tidak sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Nah, sekarang pembahasan di malam hari ini, surah-surah apa saja yang dibaca di setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Para ulama rahimahumullah berdasarkan penukilan dari para sahabat yang memperhatikan bacaan Nabi SAW di solat 5 waktu. Di solat 5 waktu. Maka Nabi SAW jarang sekali keluar dari membaca surat mufassal. Surat yang banyak pemisahnya dengan basmalah. Jarang sekali. Nabi jarang sekali dinukil bahwasanya beliau solat 5 waktu keluar dari surat-surat mufassal. Sebentar kita akan jelaskan apa itu surat mufassal, dari mana ke mana dikatakan surat mufassal. Ini tahap yang harus kita pahami. Jarang sekali Nabi membaca selain surat dalam surat-surat mufassal ketika sholat 5 waktu. Nanti belum keluar dari surat mufassal kalau sholat sunnah. Misalnya belum pernah baca di sholat tarawih surah Al-Baqarah, kemudian lanjut di Ali Imran, kemudian lanjut di An-Nisa, kemudian kembali ke Ali Imran. Itu di sholat sunnah.
Belum baca surah-surah yang panjang. Tapi kalau di sholat wajib 5 waktu, jarang sekali Nabi keluar. Sekali kadang belum baca surat Al-A'raf, itu pun jarang sekali. Lebih sering Nabi membaca surat Mufassal. Nabi membaca surat Mufassal. Sekarang apa itu surat Mufassal? Para ulama rahimahumullah bersepakat tentunya akhirnya surat An-Nas. Hanya saja mereka berselisih awalnya surat Mufassal itu dari mana? Surat apa? Mayoritas berpendapat mulai dari surat Qaf. Iya, kita baca buka Quran. Iya, boleh kita buka di HP. Kita lihat bahwa supaya kita tahu mulai surat apa Nabi SAW baca. Jadi Nabi SAW kebanyakannya belum di surah Mufassal. Surah Mufassal itu surat apa? Ya, para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan mulai surah Qaf. Surah Qaf itu adalah dia berada di akhir-akhir juz 26. Surah Qaf. Surat Qaf. Iya, ini mayoritas. Kalau sebagian ulama mengatakan bukan, satu surah lagi sebelumnya, sebelum surah Qaf. Itu satu surat sebelum surah Qaf, maksudnya surat Al-Hujurat. Itu surat apa? Al-Hujurat. Karena surat Al-Hujurat itu sama juga dengan surah Qaf. Kalau kita lihat halaman yang dipakai. Misalnya surat Al-Hujurat, dia pakai 2 halaman setengah. 2 halaman setengah, surah Al-Hujurat. Sebelum surah Qaf, 2 halaman setengah. Sementara surat Qaf, sama juga, hampir 2 halaman setengah. Makanya sama. Iya, sebelum surah Al-Hujurat lah baru agak panjang lagi suratnya. Dinamakan surah Mufassal karena banyak pemisahnya. Banyak sekali bismillahirrahmanirrahimnya. Itu makanya dinamakan surat apa? Mufassal, yang banyak pemisahnya. Yang banyak apa? Pemisahnya. Nah, ini yang banyak pemisahnya ini, ada yang mengatakan mulai dari Al-Hujurat, ada yang mengatakan mulai dari Qaf. Mayoritas pilih mulai dari Qaf karena memang kebanyakan Nabi baca dari startnya dari Qaf. Ini imamnya Nabi SAW di sholat 5 waktu. Belum rata-rata mulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Rata-rata. Beda kalau imam-imam sekarang. Ya mungkin tidak belajar fikih sholat Nabi SAW. Sehingga kadang mereka di sholat 5 waktu lebih banyak Al-Baqarah, lebih banyak Ali Imran. Iya, lebih banyak. Ini kan menyelisih sunnah. Sunnahnya itu kebanyakan di sholat. Nanti beda kalau kita imam tarawih, baru Al-Baqarah. Mulai dari awal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus. Iya, karena kan dalam sholat kita bagus contoh Nabi SAW. Apalagi memang di masyarakat awam. Masyarakat awam, itu kalau kita baca surat-surat yang mufassal, rata-rata kan mereka banyak yang menghafal. Artinya walaupun agak panjang sedikit, mereka sudah tahu, oh sebentar berhentinya di situ. Dia akan ruku. Sementara kalau kita baca surah panjang, orang nggak tahu. Walaupun kadang kita mau hanya baca satu halaman saja, tapi orang nggak tahu ini mau berhenti di mana. Nah ini surah Al-Baqarah ada 2 juz setengah. Ya, ada 2 juz setengah. Ini masalah. Iya, lebih dari 40 halaman. Nah, ini kan masalah bagi orang awam. Apalagi belum mereka banyak sekali yang tidak hafal. Banyak sekali yang tidak hafal. Ditambah lagi, ada penukilan dari ulama kita rahimahumullah ta'ala seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kata beliau wal afdal al-qiraati bi suratin tamma bil ittifaq. Paling utama itu kita baca satu surah dalam satu rakaat. Maksudnya Al-Fatihah baru satu surat. Kalau kita mau potong, mau pendek, kenapa kita pilih surat panjang? Kan sepakat para ulama, baca satu surat sempurna setelah Al-Fatihah itu lebih utama daripada kita baca setengahnya atau kita potong. Nah, kalau memang kita mau pendek, sekalian yang pendek. Jangan baca yang panjang.
Karena itu mereka ini penelitiannya berdasarkan yang Nabi lakukan selama belum sholat. Para sahabat kan selalu di belakang Nabi. Seperti Anas bin Malik, itu kan belum semenjak Nabi ke Madinah, itu selalu bersama Nabi. 10 tahun bersama Nabi. Di saat mukim tidak safar dan di saat safar. Jadi banyak sekali penukilan Nabi baca, Nabi baca, Nabi baca. Ini kan yang penting. Ini yang paling penting. Jadi ini penukilan bahwa yang paling utama adalah kita baca satu surat sempurna. Itu kesepakatan para ulama. Makanya Nabi SAW rata-rata di sholat 5 waktu belum memilih surat mufassal. Tadi surat mufassal berselisih awal. Sebagian ulama di Al-Hujurat karena sama dengan Qaf. Mayoritas ulama mulai dari Qaf sampai An-Nas. Sampai An-Nas itu namanya surat mufassal. Kemudian surat mufassal ini terbagi 3. Ini perlu dulu kita tahu supaya sebentar kita paham ketika para ulama mengatakan Nabi biasanya di sholat maghrib baca qisar mufassal. Di sholat duhur qasad mufassal. Di sholat subuh tiwal mufassal. Apa ini? Maksudnya ini ucapan para ulama. Nah, surah mufassal ini surah-surah yang banyak bismillahnya ini. Surah-surah yang banyak bismillahnya ini terbagi 3. Ada tiwal mufassal. Ada surat yang banyak tulisannya tapi panjang. Dan ada awsat al-mufassal. Ada yang pertengahan, tidak panjang, tidak pendek. Dan yang ketiga ada qisar al-mufassal. Pendek dari surah-surah pendek. Yang pendek dari surah-surah pendek. Sekarang, di mana startnya yang panjang dari yang banyak ini, yang dari yang banyak pemisahnya. Yang panjang mulai dari Qaf. Di atas pendapat mayoritas. Kalau di atas pendapat sebagian ulama berarti mulai dari Al-Hujurat sampai surat terakhir di juz 29 sebelum An-Naba, yaitu surat Al-Mursalat. Berarti mulai start dari tadi akhir juz 26. Surah Qaf, surah Hujurat kan akhir di juz 26, 27, 28, 29. Berarti 3 juz lebih ini namanya tiwal mufassal. Surah panjang dari yang pendek. Dari surah-surah pendek yang sering bismillahnya. 3 juz. Ini. Akhir juz 26, 27, 28 sampai akhir 29 sebelum amma yatasaalun. Sebelum surah An-Naba. Ini namanya tiwal mufassal. Terus awsatnya, pertengahannya, tidak panjang, tidak pendek. Mulai dari surat An-Naba, amma yatasaalun, mulai dari surat An-Naba, amma yatasaalun sampai ad-duha. Ada yang mengatakan juga sampai alam nasrah. Ya, cuman yang paling ini adalah sampai ad-duha. Jadi dari surat An-Naba sampai ad-duha itu namanya pertengahan. Tidak pendek, tidak panjang. Dipahami mungkin sampai ad-duha. Setelah itu dari alam nasrah, ya, al-insyirah sampai an-nas itu namanya qisar mufassal. Surat pendek dari pendek. Nah, ini harus pahami dulu. Supaya sebentar kita akan bahas bacaan Nabi SAW. Nah, ini juga untuk diketahui oleh kita yang kadang mengimami orang. Ya, supaya kita sholat ya. Minimal kita praktekkan sunnah di tengah masyarakat. Kan kalau hidup sunnah mati lagi bid'ah. Kalau hidup sunnah mati lagi bid'ah. Tidaklah hidup bid'ah kecuali pasti sunnah tidak menyebar di situ. Tapi kalau menyebar sunnah pasti bid'ah mati sendiri. Walaupun antum tidak bilang itu bid'ah tidak boleh dilakukan. Tidak. Hidupkan saja sunnah. Bid'ah akan mati. Bid'ah akan mati. Nah, sekarang kita bahas. Bacaan Nabi kita Muhammad SAW di sholat duhur. Ya. Bacaan Nabi kita Muhammad SAW di sholat duhur.
Para ulama rahimahumullah taala ya, mereka menjelaskan seperti yang dipegang oleh orang-orang Al-Hanabilah, ulama Hanabilah, bahwa Nabi SAW kalau sholat duhur itu belum biasanya membaca Awsat Al-Mufassal. Awsat, tadi kan sudah saya katakan kan, ada tiwal, Awsat, Qisar. Qisar. Nabi kalau sholat duhur seringnya membaca dari surat-surat Awsat Al-Mufassal. Yang pertengahan. Mulai mana tadi pertengahan? Startnya yang pertengahan. Tidak panjang, tidak pendek. An-Naba sampai Ad-Duha. Ini pendapat karena dibangun di atas hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata, kanan Nabi SAW yaqra'u fid dhuhri, adalah Nabi SAW membaca di salat zuhur bi sabbihisma rabbikal a'la. Ini surat Sabbihi. Di mana posisinya? Kan di wasat. Yang di awsat, yang di pertengahannya. Di pertengahannya. Ini yang Nabi baca. Terus juga datang dari beliau juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di riwayat Imam At-Tirmidzi dinukil juga dari Jabir ibn Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fid dhuhr was-samaa'i dzatil buruj was-samaa'i wat-tariq wasyibihihima. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Adalah Nabi SAW kata beliau biasa membaca di sholat duhur was-samaa'i dzatil buruj, surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini di awsat, pertengahan Al-Mufassal. Demikian pula was-samaa'i wat-tariq. Iya, was-samaa'i wat-tariq itu di sholat duhur. Itu di sholat duhur bacaan Nabi SAW. Dan tidak menyapa sekali-sekali di sholat duhur membaca di tiwal. Ingat tiwal jangan sampai kita anggap yang panjang. Jangan sampai kita bilang, oh Al-Baqarah, sholat duhur. Enggak. Tiwal tadi. Yang dari Qaf atau dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Wal-Mursalat Urfa. Enggak menyapa sekali-sekali itu. Karena ada juga dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang ada di buku. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum membaca di zuhur dan asar itu kadarnya seperti alif lam tanzil. Alif lam tanzil kadarnya. Artinya seperti surat-surat yang ada di tiwal mufassal. Lebih jelas lagi dinukil dari Al-Bara' ibn Azib. Radhiyallahu Al-Bara' bin Azib dalam riwayat Imam An-Nasa'i beliau berkata, kunna nusalli khalfan Nabi ad-dhuhra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur. Iya. Fanasma'u minhu al-ayah ba'da al-ayat. Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat demi ayat. Di antara yang beliau baca adalah Wad-Dhariyat. Di surat Ad-Dhariyat. Surat Ad-Dhariyat di juz berapa? Surat Ad-Dhariyat di juz 27. Juz 27. Di mana? Tiwal, Awsat, atau Qisar? Pokoknya antum dibuat berpikir malam hari ini. Surat Ad-Dhariyat. Wad-Dhariyat Darba. Itu di juz 27. Juz 20 berapa? 27. Berarti apa ini? Tiwal atau Qisar? Atau Awsat? Tiwal. Ini terkadang juga Nabi membaca. Tapi lebih sering Nabi membaca semisal di was-samaa'i wat-tariq dan semisalnya yang sama-sama panjang semua dari pertengahan. Dari pertengahan. Ini di zuhur. Kalau asar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membaca wasat.
Awsat al-mufassal. Sama dengan duhur. Sama dengan duhur. Di asar. Karena ada datang ini dari Nabi SAW menggandengkan. Kana yakra'u fid duhur wal asr bis sama'i dzatil buruj was sama'i wat thariq. Adalah Nabi SAW membaca di sholat duhur dan asar dengan was sama'i dzatil buruj dan was sama'i wat thariq. Itu belum baca. Berarti sama antara sholat duhur dan asar. Di wasat. Di awsat al-mufassal. Setelah itu sholat maghrib. Duhur asar sudah, maghrib sekarang. Di sholat maghrib, Masya Allah, bahkan dihikayatkan ya, oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata, al-amal inda ahlil ilm. Al-annal amala inda ahlil ilm. Beramal di sisi ahlil ilm alal qiraati fil maghribi bi kisoril mufassal. Bahasanya bacaan di sholat maghrib itu ini penukilan kesepakatan dari Al-Imam At-Tirmidzi bahwa ahlul ilm mereka mengatakan bahwa ketika sholat maghrib bacaannya itu dari kisor al-mufassal. Mana tadi kisor? Mulai dari mana startnya kisor? Dari alam nasro setelah ad-duha. Alam nasro laka sodarak. Masuk di dalamnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masuk di dalamnya wadariyat. Masuk dalamnya apa? Wal adiyati dhabaha. Kan setelahnya semua. Ya, ini sampai an-nas itu maghrib namanya. Itu salat maghrib rata-rata. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi. Itu ahli ilm di atas itu amalan ahli ilm. Jadi tidak ada sholat maghrib Nabi tidak baca surat Wat-Thariq. Ya, tidak. Rata-rata surat pendek. Karena Wat-Thariq itu pertengahan. Al-Buruj tidak. Kecuali sekali-sekali boleh. Karena pernah Nabi SAW sholat maghrib baca surat At-Tur. Surat At-Tur di mana? Surat At-Tur di juz 27. Berarti apa dia? Tiwal, awsat atau kisor? Tiwal. Tapi sekali-sekali. Rutinnya Nabi SAW rata-rata baca di sholat maghrib dengan kisor. Ganti-gantian ini surat-surat yang ada di kisor. Dari surat Alam Nasrah sampai An-Nas. Ini kebanyakan Nabi SAW. Artinya orang menjadi imam kalau paham fikih sholat, kemudian dia hanya hafal juz 26 sampai juz 30 itu sudah cukup. Karena memang sholat 5 waktu seperti itu. Nanti kan tinggal Ramadan panggil imam luar negeri yang punya bacaan yang panjang hafal. Dipahamkan? Iya, imam di luar masjid itu maksudnya. Itu maksudnya luar negeri. Dipahamkan? Jelas ini kan? Imam cukup hafal dari akhir juz 26 sampai 30. Itu cukup. Kalau imam 5 waktu. Imam 5 waktu. Kalau dia tidak bisa hafal semuanya. Di satu Quran. Walaupun yang menghafal lebih banyak itu tentunya lebih bagus. Lebih bagus. Tapi untuk imam sholat. Bukan dia pakai hafalannya. Tapi pakai fikih. Pakai fikih. Ini sholat maghrib. Isya. Kalau Isya. Mayoritas ulama mengatakan sunnah bacaannya di wasat al-mufassal. Awsat juga. Kalau di sholat Isya. Itu di awsat juga. Berarti sama dengan sholat duhur dan asar. Itu. Kenapa? Karena datang hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukil ya dari Mu'ad radhiyallahu taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau berwasiat, "Idza ammamtan nas faqra wasyamsi waduhaha wasabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha." Ini hadis ada sebab keluarnya. Jadi Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau pernah suatu ketika sholat bersama Nabi, kemudian beliau kembali mengimami kaumnya di masjid kampungnya. Iya,
masjid kampungnya. Akhirnya belum baca panjang karena banyak hafalannya. Banyak hafalannya. Karena bacaannya panjang, ada seorang yang mundur dari sholat, selesaikan sendiri. Cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi. Karena beredar cerita, ada yang mengatakan itu yang mundur munafik. Karena kenapa dia tidak mampu sholat? Itu malas dia sholat. Maka tidak mampu berdiri di bacaan panjang. Di bacaan panjang. Cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW memanggil Mu'adz. Dan belum marah dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu membuat fitnah? Wahai Mu'adz. Jadi belum tegur, itu salah. Kita imam dengan surah panjang. Itu salah. Dan belum berkata dengan ucapan ini. Idza amamtan nas. Ini nasihat namanya. Kalau kamu menjadi imamnya orang dan Mu'adz waktu itu. Kenapa kita bisa paham ini sholat isya? Karena Mu'adz waktu itu imam sholat isya. Jadi belum imam sholat isya dengan imam surat panjang. Nabi memanggilnya, Nabi menegurnya. Tidak boleh begitu. Nabi di antara nasihatnya, walaupun banyak nasihat belum, ada juga nasihat belum mengatakan bahwa man amanna falihub. Siapa yang menjadi imam orang di sholat 5 waktu, itu harus dia peringan. Fa inna min wara'ahu dhaif wal marid wal kabir wadal hajah. Karena di belakangnya ada orang sakit, ada orang tua. Kan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah. Kan sholat sunnah orang tua bisa sholat di rumah. Yang ke masjid berjamaah kalau dia tahu imamnya panjang, ya anak muda. Ya, terus juga kalau sholat sunnah kan bisa berduduk walaupun mampu berdiri. Sholat wajib ini tidak boleh duduk kalau dia mampu berdiri. Makanya Nabi kita katakan, siapa yang mengimami manusia, peringan. Karena di belakangnya ada orang sakit, orang tua, ada orang yang dal hajah, punya kebutuhan. Mungkin dia adzan lewat masjid, langsung masuk sholat, dia mau segera lanjutkan. Setelah itu tapi ternyata imamnya panjang, akhirnya muncul, ajang kau mampir situ. Wah, panjang bacaannya. Kan begitu, tidak jadi ke apa-apa. Ini yang diperhatikan oleh imam. Seorang imam harus paham fikih. Sholat wajib bagi dia paham. Tidak boleh imam kalau tidak paham fikih sholat. Masalah Nabi SAW juga pernah mengatakan, pernah belum mau baca panjang, tapi dia dengar ada suara nangis anak kecil, belum berpendek. Ini namanya fikih. Yang harus dipahami oleh imam. Ya, yang harus dipahami oleh imam. Bukan hanya sekedar dia bagus bacaannya, bukan. Tapi dia paham fikih sholat. Dia paham fikih sholat. Ini Nabi SAW katanya kalau kamu mengimami orang sholat isya, maka kamu baca wasyamsi waduhaha. Kamu baca sabbisma rabbikal a'la. Kamu baca walaili idza yaghsha. Seputar itu yang kamu baca. Ini surah-surah apa ini? Tiwal, Ausad, atau Qisar? Ausad. Ini Ausad. Ini tuntunan di sholat isya. Dan seputar itu yang dibaca. Nah, ini sholat isya. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh, mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa sunnah pada sholat subuh dengan membaca tiwal al-mufassal. Sunnah pada sholat subuh, kita baca tiwal mufassal. Tahu tiwal mufassal? Tadi itu dari sekitaran surat apa? Qaf dan sampai Al-Mursalat. Makanya di sholat Jumat, di rakaat kedua kan Al-Insan. Di rakaat pertama apa? As-Sajadah. Tahu As-Sajadah? As-Sajadah itu panjangnya. Memang dia di surah-surah panjang, tapi dia terpendek. Coba buka saja As-Sajadah. Makanya Nabi baca. Karena masih surah yang pendek. Pemisahnya dengan basmalah dekat. Itu As-Sajadah. Ini yang Nabi SAW baca berdasarkan tentunya hadis dari Nabi kita Muhammad SAW ada di buku di sini dari
ya dinukil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Barzah, ya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di salat subuh, kata Abu Barzah di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Biasanya beliau, ini barusan ini penyebutan angka, adalah Nabi SAW biasa di sholat subuh itu baca 60 sampai 100. Yang isi ayatnya itu 60 sampai 100 di sholat subuh. Tapi kan kalau kisarannya di surat Mufassal, dia dibilang 60 itu sedikit karena ayatnya pendek-pendek. Beda kalau surat-surat yang Al-Baqarah, itu kadang bahkan ada di Al-Baqarah satu halaman satu ayat saja. Di Al-Baqarah satu ayat satu halaman dipakai. Ayat tentang utang. Ayat tentang utang, piutang. Beda kalau di juz-juz ini, juz tadi 26, 27 tadi, 28, 29, ayat-ayatnya pendek. Kadang dalam satu baris itu 3 ayat. Jadi kadang 100, tapi hanya 2 halaman, hanya 2 halaman setengah, itu kisarannya. Itu kisarannya. Ini bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian boleh nggak baca 2 surat? 2 surat dalam 1 rakaat. Kalau ini diperselisihkan, ada yang mengatakan makruh 2 surat dalam 1 rakaat. Iya, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang benarnya tidak makruh. Tidak makruh dalam 1 rakaat ya. Tidak makruh. Boleh orang baca, misalnya dia mau tambah, dia baca surat Al-Ikhlas, dia tambah lagi An-Nas, boleh. Atau dia tambah lagi Al-Falaq, boleh. Atau langsung Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh dalam 1 rakaat. Sebagian ulama mengatakan makruh, tapi mayoritas mengatakan tidak makruh. Boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Kemudian terakhir, boleh nggak surat yang sama di 2 rakaat? Jadi rakaat pertama, surat itu dia baca setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua, masih surat itu pula. Boleh nggak? Di 2 rakaat, surat sama. Nah, ini dinukil juga oleh para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sunnahnya itu rakaat pertama surat lain, rakaat kedua lain juga. Tapi mayoritas mengatakan tidak makruh. Mayoritas mengatakan tidak makruh. Iya, bahkan yang benarnya ini karena pernah dinukil dari seorang lelaki di dalam riwayat Imam Abu Daud, seorang lelaki dari Juhainah, beliau katakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimul fajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka salat subuh, faqara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kilaihima. Nabi pernah salat subuh mengimami mereka di satu kampung, maka Nabi membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha di 2 rakaat. Artinya rakaat pertama setelah Al-Fatihah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di rakaat kedua juga sama. Tentunya ini yang benarnya yang mengatakan boleh tidak makruh. Boleh tidak makruh. Boleh kita baca surat yang sama di 2 rakaat salat kita. Enggak ada masalah. Misalnya kita baca di salat zuhur, ya, kan salat zuhur kan kita baca surat setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Kafirun lagi. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas lagi. Sisanya tinggal tunggu imam ruku. Sisa tunggu imam ruku. Tidak ada masalah. Terus juga bagaimana kalau imam belum ruku, tambah lagi suratnya. Kan boleh tadi. Ini fungsinya ini fikih yang kita tahu. Ketika kita sholat zuhur, kan kita tidak dengar dia baca apa. Panjang atau pendek. Ketika kita sudah pilih surat, kita sudah selesai, imam belum, tambah suratnya. Boleh, tidak ada masalah untuk tambah. Boleh, tidak ada
Masalah antum tambah surat. Boleh, ketika sudah selesai satu, belum tambah lagi. Iya, karena dia baca, ya idas sama, dia baca walail idza yaksha di sholat duhur, kita baca An-Nas. Otomatis kita akan ulang berapa kali An-Nas. Karena beda panjangnya. Imamnya baca di awsat, pertengahan, kita malah baca di kisor. Ini kan masalah. Cuman mau di apa? Siapa tahu tidak ada hafalan. Hafalannya adalah surah andalan saja, trikul. Itu kan ya masalah. Ya, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita mengulang-ulang surat. Iya, baca 2 surat, 3 surat dalam satu rakaat. Tidak masalah, tidak makruh. Tidak makruh. Ini alhamdulillah. Iya. Dan terakhir kita katakan tadi boleh walaupun di sholat 5 waktu dia baca selain ini yang mulai dari Qaf tadi sampai An-Nas. Boleh dia baca di sholat 5 waktu. Hanya saja itu tidak dirutinkan. Ya, sebagian orang kan, ya saya pernah menjumpai imam, dia merojak hafalan. Jadi dia berurut dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Kalau sudah sampai An-Nas, dia kembali lagi di Al-Baqarah. Jadi berbulan-bulan dia di surah-surah panjang terus. Bahkan yang anehnya di 5 waktu. Jadi maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Jadi dia baca berurut itu Quran. Biar di duhur. Ini kan sudah menyelisih sunnah. Kalau sekali-sekali kita baca Al-Baqarah, sekali-sekali kita baca An-Nisa, sekali-sekali kita baca Ali Imran, tidak mengapa. Tapi sekali-sekali. Adapun sholat malam, memang seperti itu yang dianjurkan. Kita jangan baca surat pendek. Sholat malam, sunnahnya sholat surat panjang. Diukin dari Hudzaifah ibn Yaman dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, beliau katakan annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail. Bahasanya beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Faqara'an Nabi salat malam, faqara'an Nabi suratul Baqarah. Maka Nabi membaca surat Al-Baqarah. Tsumma suratun Nisa, kemudian beliau baca lagi surat An-Nisa. Tsumma Ali Imran, kemudian kembali lagi di Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, kembali lagi ke Ali Imran. Ini rata-rata 2 juz setengah. Ini 1 rakaat. Berarti kalau Al-Baqarah 2 juz setengah, Ali Imran 2 juz setengah, sudah 5 juz. An-Nisa lagi sama lagi, juz setengah, berarti 7 juz lebih. 7 juz. 1 juz 10 halaman. 1 juz 20 halaman. 10 lembar. Berarti kalau 7 berarti 70 lembar. 70 lembar. Berapa halaman 70 lembar? Kita mungkin lihatnya sudah pingsan. Iya. Tapi dulu para sahabat tinggi keimanannya. Tinggi keimanannya. Apalagi yang imam ini Nabi. Yang imam Nabi. Yang imamnya Nabi. Makanya di masanya Umar sholat malam, diperbanyak rokaatnya, dikurangi bacaan. Diperpendek bacaannya, tapi belum perbanyak rokaatnya. Jadi 20 di masanya Umar. Tapi bacaannya kurang. Di masanya Nabi panjang bacaannya, rokaatnya sedikit. Hanya 11. Paling banyak 13. Di masanya Umar sampai 21 dan 23. Dengan witir. Tapi pendek suratnya, bacaannya. Ini yang perlu diketahui tentang bacaan Nabi SAW. Selesai? Iya. Nanti akan diulang lagi terkait dengan bacaan Nabi SAW di sholat subuh pada hari Jumat. Insya Allah kita di pertemuan akan datang saja insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kayaknya tidak ada pertanyaan ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita tutup. Walaupun belum habis waktu.
Tidak ada masalah berarti hari ini? Apa hukum memasang foto di WA atau di HP? Jadi kita di foto profil, gitu mungkin ya. Tergantung untuk apa dulu. Untuk apa kita pasang? Iya. Kalau tidak ada kebutuhan seperti KTP, paspor, surat nikah, ya tidak perlu kita memasang. Tapi kalau misal pekerjaan, ya dia bosnya bilang semua pekerja harus pasang fotonya di profilnya supaya dia tahu ini kontaknya siapa. Misalnya bosnya tidak simpan nomor, dia cuman lihat saja ini anggotanya, ini si fulan. Memang kalau pekerjaan boleh kita pasang, tapi kalau tidak ada tuntutan seperti itu tidak boleh kita pasang. Iya, tidak boleh kita pasang. Izin bertanya, pelajaran apa yang pertama harus dipelajari untuk orang yang baru mau kenal sunnah? Iya, yang baru mau kenal sunnah. Yang baru kenal sunnah, kalau baru mau belum berarti. Yang baru mau kenal sunnah. Dan umur saya ini sudah masuk 45 tahun. Apakah tidak terlambat lagi untuk belajar agama dan sunnah-sunnah Ustaz? Tidak. Para ulama rahimahumullah, ada yang umur seperti kita baru belajar dan jadi ulama. Beda tipis sedikit dengan kita ini, ada yang paling terkenal Imam Al-Kisai. Dia mulai belajar Pak umur 40 tahun. Sebelumnya dia pengembala kambing. Dia pengembala kambing. Sebelumnya. Setelah itu dia kenal hidayah, dia belajar jadi ulama. Tidak ada terlambat. Tidak ada terlambat dalam belajar. Ya, banyak lagi ulama yang lain. Yang belajarnya itu dikenal hidayahnya di masa tua. Jangan kita pikir bahwa itu para ulama, oh pasti dia dari kecil hafal Quran. Tidak. Ada yang sudah tua, baru kenal, terus mereka serius belajar, akhirnya jadi ulama. Jadi ulama. Tidak ada terlambat. Adapun kalau kita bertanya apa yang harus dipelajari, pelajari dulu yang wajib kita amalkan. Kita pelajari makna la ilaha illallah, kita pelajari wudu, sholat, kita pelajari puasa. Hal yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Hal yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Setelah itu, kalau itu kita sudah pelajari, maka kita boleh melanjutkan ke pelajaran-pelajaran yang lain untuk lebih memperdalam. Itu wallahu alam. Apakah boleh setiap selesai sholat sunnah duha saya rutin membaca Allahumma firli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim sebanyak 100 kali? Kalau kita ucapkan itu karena meyakini bahwa di situ sunnah dibaca, maka bid'ah. Tidak ada tuntunan Nabi SAW setelah sholat duha kita membaca Allahumma firli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim setelah sholat duha dibaca. Tidak ada. Tidak ada tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau kita membaca bukan karena keyakinan sunnah, kita pengen saja baca. Ingin bertobat dan kembali kepada Allah dengan membaca tadi. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Wa tubu alayya, dan terimalah tobat saya. Innaka antal ghafurur rahim, atau innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau maha menerima tobat lagi maha penyayang. Boleh dibaca kapan saja. Boleh dibaca kapan saja. Dikhususkan di waktu duha, itu butuh dalil. Itu butuh dalil.
Apakah boleh mengadakan arisan keluarga yang kecil-kecilan berupa iuran uang sebesar 100.000 ditambah konsumsi Rp 30.000 dengan tujuan agar semua keluarga dapat berkumpul sekali dalam sebulan bersilaturahim? Boleh. Boleh orang membuat arisan. Boleh seorang berarisan. Yang penting yang diarisankan bukan barang riba seperti emas, perak, itu tidak boleh dibayar cicil sehingga tidak boleh dibuat arisan. Adapun selain barang riba yang tidak mengharuskan serah terima di tempat, itu boleh diarisankan. Boleh seorang arisan kulkas, arisan mesin cuci, arisan apalagi misalnya yang bukan barang riba. Arisan uang panai boleh. Nah, misalnya para anak muda boleh, itu jalan keluar itu. Jadi yang keluar itulah nanti yang menikah. Masya Allah. Itu yang kita bilang tadi. Oh bukan sih. Tapi saya baca karena tidak ada suara, jadi saya cuma baca mulutnya. Wah, sudah menikah Pak? Belum. Berpantasan saya baca mulut tak menikah. Baik, alhamdulillah. Jadi boleh orang arisan uang panai. Jadi para anak muda kumpul, ayo kita arisan. Iya, misalnya 50 orang kumpul. Iya kan? 1 bulan 1 juta. Kan lumayan jadi 50 juta. Weh. Acara besar macam itu. Iya, boleh itu, boleh diadakan. Masya Allah. Arisan uang panai. Idenya Bapak. Semoga kita cepat menikah, saudara. Dah. Nggak amin kan? Bibir amin nggak mau. Allah. Semoga cepat menikah. Apakah termasuk perkara kesyirikan jika ada seorang mencintai guru atau ustadznya disebab ilmunya? Tidak. Itu namanya cinta syar'i. Ketika kita, kan cinta itu banyak dibagi oleh ulama kita. Ada cinta syirik, yaitu kita cinta sembahan selain Allah. Seperti kita cinta Allah. Itu namanya cinta syirik, kafir. Ada namanya cinta yang istilahnya cinta mubah, tabiat. Tabiat. Ya, seperti seorang cinta anaknya, seorang cinta istrinya, seorang istri cinta suaminya. Itu namanya cinta mubah. Cinta yang boleh. Yang ketiga ada namanya cinta yang ya syar'i. Cinta yang wajib, bahkan para ulama mengatakan cintanya ini adalah cinta yang wajib, yaitu kita cinta orang yang beramal soleh, kita cinta orang yang melakukan syariat Islam, yang mengamalkan syariat Islam, kita cinta orang yang berjenggot karena dia mengamalkan syariat, kita cinta orang-orang yang tidak isbal, kita cinta misalnya akhwat karena dia pakai jilbab, pakai cadar. Bukan karena orangnya. Kalau karena orangnya masuk di sebentar. Tapi ini karena dia pakai cadar. Kita suka sama dia. Cinta. Cinta cadarnya bukan cinta isi cadarnya. Ya, cinta yang terakhir, cinta yang diharamkan. Ini cinta yang melanggar syariat. Seperti tadi, kita cinta akhwat bukan karena cadarnya. Tapi karena orangnya. Padahal dia bukan mahramnya. Itu cinta yang diharamkan. Jadi ini macam-macam cinta. Kita cinta guru kita karena ilmu yang dia sampaikan, itu cinta yang wajib. Tidak boleh kita benci. Karena membencinya maka membenci yang dia bawa. Membenci yang dia bawa. Kan begitu? Iya. Kemudian bolehkah mengulang-ulang doa ketika mengulang-ulang doa kita ketika pada saat sujud mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir? Boleh. Nabi kalau meminta kepada Allah berulang-ulang. Berulang-ulang. Beliau sering ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Iya, diulang-ulang. Iya, doanya boleh. Nabi kalau berdoa 3 kali belum berdoa. Kalau belum berdoa 3 kali. Apa hukumnya menggantung hiasan dinding di dalam rumah yang berlafazkan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Muhammad?
Kalau digandengkan, itu masuk syirik. Karena menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Allah Rob di atas langit. Tidak sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hamba, bukan Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Sisi pelanggarannya di situ tidak boleh. Sisi yang kedua, kalau itu dijadikan jimat, itu tidak boleh. Ya, jadi penangkal kejahatan, tidak boleh. Karena jimat, walaupun dari Quran tidak boleh orang buat jimat. Tidak boleh. Karena yang menggantung jimat itu syirik. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Sungguh dia telah berbuat syirik. Tidak dibolehkan kalau itu jadikan jimat. Kemudian adapun atau lafaz Quran lain juga sama. Quran lebih-lebih lagi. Quran diturunkan bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca dan ditadabburi. Quran itu diturunkan adalah untuk ditadabburi, bukan digantung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Itu anjuran dari Allah. Bukan untuk dipajang, sekali lagi, tapi untuk ditadabburi, untuk dibaca. Untuk dibaca. Itu wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan dan sudah selesai pertanyaan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.